Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ya. Di video ini Ajar Pipolondo akan berbagi materi tentang turunan teman-teman ya. Salah satu materi yang favorit muncul di UTBK Matematika Saintek maupun di UMUGM dan SIMA UI. Hampir selalu ada ini teman-teman ya. Oke, setidaknya ada beberapa hal yang kita bahas. Pengertiannya, kemudian turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya adalah aplikasi atau terapannya, yaitu tentang mencari titik stasioner maksimum minimum sama mencari interval kapan suatu fungsi itu naik atau turun, mencari garis singgung kurva, kemudian menentukan titik belok dan kecekungan kurva teman-teman. Oke, kita bahas dari pengertiannya, tapi saya berikan secara singkat ya. Pertama, simbolnya terlebih dahulu. Untuk Y sama dengan Fx, turunannya itu ditulis Y aksen. Nah, itu artinya turunan ya. Atau F aksen X, sama itu. Atau ditulis dy per dx, dy dx ya teman-teman ya, dy per dx atau dfx per dx. Itu semua artinya adalah turunan. Itu semua simbol yang sama. Pengertiannya, f aksen x adalah limit sebetulnya, yaitu limit saat h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx per H. Nah, ini tidak saya jelaskan secara detail, tapi kalau teman-teman melihat soal kok ada limit seperti ini, maka itu artinya adalah turunan ya. Oke, selanjutnya rumusnya. Rumus turunan untuk fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang aljabar, Y sama dengan suatu konstan, Y sama dengan K, turunannya 0 teman-teman. Berarti kalau Y sama dengan 5, turunannya pasti 0 ya. Untuk ada X-nya, memuat variabel Y sama dengan KX pangkat N, turunannya adalah N-nya turun ke depan, N dikali K kali X pangkatnya berkurang 1 ya. Jadi seperti ini. Contoh, misalnya Y sama dengan 5X pangkat 3. Berarti turunannya 3-nya turun ke depan teman-teman. 3 dikali 5 itu 15. X pangkatnya berkurang 1, jadi 2. Kalau 5X gini, sebetulnya itu adalah 5X pangkat 1. Berarti 1 ini turun ke depan. 1 kali 5 itu 5. X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu 1. Atau nggak usah ditulis ya, berarti 5. Jadi kalau 5X turunannya langsung 5. 7X langsung 7. Dan seterusnya ya. Ini adalah turunan fungsi aljabar. Hanya 2 itu teman-teman. Ya, hanya 2 ini. Selanjutnya yang fungsi trigonometri. Sin turunannya itu cos. Cos turunannya negatif sin. Tan turunannya sekan kuadrat. Kotan negatif kosekan kuadrat. Sekan turunannya sekan dikali tan. Kosekan turunannya negatif kosekan dikali kotan. Perhatikan, ini sengaja saya kelompok-kelompokkan karena hampir mirip supaya mudah menghafalnya. Plus min plus min plus min, ya kan? Kemudian sin turunannya cos, cos turunannya negatif sin. Tan itu sekan kuadrat, kotan negatif kosekan kuadrat. Sekan dikali tan, kosekan negatif kosekan kali kotan. Nah, jadi mudah dihafalnya teman-teman ya. Oke, contoh nih, misalnya Y sama dengan tan X seperti ini. Berarti turunannya sekan kuadrat X. Nah, gitu teman-teman.
Bagaimana kalau Y sama dengan secant X? Turunannya secant kali tan ya. Secant X dikali tan X. Jadi cukup mudah ya. Selanjutnya kita akan bahas turunan dari fungsi, teman-teman. Pertama, untuk fungsi komposisi. Turunannya adalah seperti ini. Yaitu turunannya itu dari yang paling luas terlebih dahulu, yaitu F-nya diturunkan menjadi F aksen. Dalamnya tetap GX nih, tetap ya. Selanjutnya setelah F, dalamnya masih ada yaitu GX, diturunkan juga. G itu turunannya G aksen. Dalamnya tetap X, nah tetap ya. Selanjutnya dalamnya lagi X, turunannya 1. Nggak usah ditulis ya. Asnya ini kali 1. Atau nggak usah ditulis. Sebetulnya ini berasal dari turunan aturan rantai, teman-teman ya. Aturan rantai seperti ini. Y sama dengan F Gx itu kan berarti F itu fungsi dalam G, sementara G itu fungsi dalam X. dy per dx itu sama dengan df per dx ya, pertanyaannya ya. Nah, df per dx berhubung F itu fungsi dalam G, berarti dia diturunkan terhadap G. Nah, gini. Selanjutnya, G itu fungsi dalam X, dia diturunkan terhadap X. Nah, ini kan aturan rantai. df per dg itu artinya apa? Artinya berarti F diturunkan terhadap G. Nah, ini sama aja dengan F aksen G. Nah, G itu artinya Gx, teman-teman. Sementara dg per dx itu artinya G diturunkan terhadap X. Nah, kayak gini. Maka jadilah rumus ini. Nah, contoh penggunaannya supaya mudah tuh saya bikin seperti ini ya. Itu artinya adalah dari yang paling luas F-nya dulu, turunnya F aksen, baru dalamnya G, turunnya G aksen, baru dalamnya lagi turunnya 1 kali 1 atau nggak usah ditulis, teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya Y sama dengan sin 3X. Jika tadi tuh Y sama dengan sin X, turunannya kan cos X, ya kan? Nah, yang ini. Sin X turunannya cos X. Bagaimana kalau sin 3X? Ini 3. Nah, sama seperti ini tadi, teman-teman. Dari yang paling luas, yaitu sinnya dulu. Sin turunannya itu cos. Dalamnya tetap 3X ya. Nah, setelah itu di dalam sin yaitu 3X diturunkan kali 3. Nah, maksudnya seperti itu. Contoh lagi, misalnya seperti ini. Misalnya Y sama dengan sin pangkat 3 2X. Nah, ini sebetulnya adalah sin 2X dipangkatkan 3. Ternyata yang paling luas itu apa, teman-teman? Yang mencakup keseluruhan itu pangkat 3. Berarti ini terlebih dahulu yang diturunkan. 3 pangkatnya nanti jadi 2. Dalamnya tetap. Nah, gini. Setelah pangkat 3, dalamnya lagi. Ya, setelah pangkat 3 ini dalamnya adalah sin 2X-nya. Sinnya, turunan sin itu cos. Dalamnya tetap 2X ya. Setelah sin, dalamnya masih ada yaitu 2X. Turunkan juga 2. Nah, kali 2. Seperti ini. Nah, maksudnya seperti itu. Terpahami ya, teman-teman ya. Jadi, maksud dari ini yang rumusnya seperti ini adalah itu. Dari yang paling luas ke dalam, sampai habis. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya, untuk fungsi yang dipisah penjumlahan atau pengurangan, turunannya adalah tinggal U diturunkan jadi U aksen, V diturunkan jadi V aksen, lalu jika di sini tambah maka ini tinggal tambah, jika kurang dia juga dikurang. Contohnya, misalnya Y sama dengan 5X kuadrat ditambah cos 3X dikurang, misalnya gini, dikurang sin
kuadrat 3X. Nah gini teman-teman, dipisah tambah atau kurang, tinggal masing-masing ini diturunkan, kemudian tambah juga, kalau kurang juga. Berarti ini turunkan terlebih dahulu, itu turunannya 10X pangkat 1 ya, ditambah turunan yang ini. Ingat tadi yang paling luas berarti cosnya, turunannya negatif sin, dalamnya tetap 3X ya. Setelah itu di dalam cos itu adalah 3X, turunkan juga, turunannya 3 kali 3 seperti ini. Selanjutnya dikurang, ini sama dari yang paling luas, itu pangkat 2 ya. Sebetulnya ini adalah sin 3X pangkat 2 gini. Jadi yang paling luas tuh pangkat 2-nya. Turunannya berarti 2, pangkatnya nanti jadi 1. Pangkat 1 atau enggak usah ditulis ya. Setelah itu, setelah pangkat, dalamnya ada sin. Nah, turunannya itu cos. Dalamnya tetap. Setelah itu dalamnya ada itu 3X, turunkan juga 3. Nah, gini teman-teman. Selanjutnya tinggal disederhanakan ya. 10X ini menjadi negatif ya. Negatif 3 sin 3X ini menjadi negatif 6 sin 3X cos 3X. Selanjutnya tinggal diubah tergantung penyederhanaan ya. Kalau soal pilihan ganda mungkin ini perlu diubah pakai rumus fungsi trigonometri sudut terangkap teman-teman. Nah, sin 2X itu kan 2 sin X cos X. Nah, perkalian sin dengan cos yang sudutnya sama, itu ini tadi 2 sin X cos X. Nah, ini sudutnya sama teman-teman, sin kali cos kali 2. Hasilnya ini adalah sin 2X. Nah, itu tinggal rumus trigonometrinya teman-teman ya. Bukan di turunannya, bukan. Tapi di rumus trigonometrinya. Jadi rumus trigonometrinya teman-teman juga harus tahu ya. Jadi ini kalau disederhanakan jadi apa itu? Itu 10X-nya tetap, negatif 3 sin 3X-nya tetap. Ini 6 itu kan 3 kali 2. 3, sementara yang 2 sin 3X cos 3X jadi seperti ini. Sin 2 kali sudutnya. Sudutnya 3X, 2 kalinya berarti 6X. Nah, disederhanakan jadi itu teman-teman. Selanjutnya, ini saya hapus dulu ya. Selanjutnya, yang dipisah oleh perkalian, turunannya adalah seperti ini. U aksen V ditambah UV aksen. Ditambah ya. U itu yang depan, V yang belakang. Depan diturunkan, yang belakang tetap. Ditambah, gantian depan tetap, belakang diturunkan. Contohnya, misalnya ini 3X sin 2X. Nah, ini fungsi terpisah oleh perkalian. Ada X yang terpisah oleh perkalian. Berarti itu U kali V. Turunannya, depan diturunkan 3, yang belakang tetap. Ditambah gantian, yang depan yang tetap, belakang diturunkan. Dan hati-hati turunannya harus dari yang paling luas terlebih dahulu, yaitu sinnya menjadi cos 2X ya. Baru dalamnya 2X-nya kali 2. Nah, saya tulis di depan sini ya teman-teman ya. Dah, selanjutnya tinggal disederhanakan. Rumus berikutnya dipisah oleh pembagian U per V. Rumusnya adalah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Ini dikurang ya. U itu yang atas, V itu yang bawah. Atas diturunkan, yang bawah tetap. Dikurang, gantian. Yang atas tetap, bawah diturunkan. Per yang bawah ini tadi di kuadrat. Ya. Nah, contohnya. Contohnya misalnya 3X tambah 1 per 2X kurang 4. Turunannya adalah
atas diturunkan, yaitu 3, bawah tetap. Dikurang, ingat ya, dikurang ya teman-teman ya. Gantian, atas yang tetap, bawah diturunkan. Nah, ini turunannya adalah 2 ya. Semuanya itu per yang bawah ini di kuadrat. Nah, inilah turunannya. Selanjutnya tinggal disederhanakan ya. 6x negatif 12. 6x positif 2. Berarti ini 6x dikurang. Habis dong, ya kan? Selanjutnya negatif 12. Positif 2 tapi ini dikurang. Berarti negatif 12 negatif 2. Negatif 14 ya. Per yang bawah kuadrat. Nah, inilah teman-teman turunannya. Oke, seperti ini tentang teknik menurunkan teman-teman. Jadi udah selesai. Sedikit sebetulnya, ya kan? Nah, cukup mudah ya. Saya yakin teman-teman paham seperti ini ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah aplikasi atau terapannya. Terapan dari turunan. Pertama, turunan pertama itu sama aja dengan gradien teman-teman. Jadi kalau kita ingin mencari gradien itu sama aja dengan mencari turunannya. Misalnya nih, Y sama dengan 2X tambah 1. Berapa gradiennya? Gradien atau M turunannya berarti 2. Nah gitu. Bagaimana kalau Y sama dengan X kuadrat? Berapa gradiennya? Sama aja turunannya 2X. Kenapa yang ini kok konstan? Karena ini garis teman-teman ya. Garis lurus itu kan seperti ini. Nah, ini garis lurus nih. Garis lurus itu mau dimanapun di sini di titiknya itu ya, yang terletak di garis, itu kemiringan garisnya tuh selalu tetap. Miringnya ya tetap seperti ini. Nah, kemiringan itu bahasa lainnya adalah gradien. Ya. Kalau ini parabola terbuka ke atas kan? Nah, seperti ini ilustrasinya ya. Nah, ini kemiringannya berbeda-beda. Lihat, kemiringan di sini adalah ini. Kemiringan di sini ini. Kemiringan di sini lain lagi. Di sini lain lagi. Kemiringannya itu berbeda-beda. Nah, itu artinya dia itu tergantung letaknya. Tergantung X. Letak yang berbeda mengakibatkan gradien atau kemiringan yang berbeda. Jadi intinya mencari gradien itu sama aja dengan mencari turunannya ya. Selanjutnya ada 3 kondisi gradien atau turunan pertama ini tadi. Yaitu gradien atau turunan pertamanya positif. Lebih dari 0 itu bacanya positif ya. Negatif dan 0. Gradien yang positif kurvanya dalam kondisi naik. Negatif itu berarti kurvanya turun. 0 bukan positif, bukan negatif. Itu tidak naik dan tidak turun, tapi stasioner atau mendatar. Saat stasioner ini diperoleh maksimum maupun minimum tapi sifatnya lokal. Ilustrasinya seperti ini, misalnya kita punya kurva Y sama dengan Fx. Sepanjang ini berarti kurvanya naik, lihatnya dari kiri teman-teman ya. Berarti di situ F aksennya itu positif. Ya. Nah, di sini berarti ini F aksennya ini positif nih. Kemudian yang ini lihatnya dari kiri ini disebut turun. Sepanjang ini berarti gradiennya ini negatif. Yang ini naik lagi teman-teman. Nah, itu berarti gradien atau turunan pertamanya positif. Sementara persis di sini teman-teman, nah ini mendatar. Di titik ini ya. Di titik ini sama, ini mendatar atau stasioner. Di sini turunan pertamanya ini 0, gradiennya 0 ya. Nah, ini disebut maksimum, titik maksimum, tapi sifatnya lokal atau relatif. Yang ini juga minimum lokal.
Kenapa lokal? Karena yang ini teman-teman, yang ini ya, itu maksimumnya itu hanya untuk lingkup segini aja. Jika diteruskan ternyata ada yang lebih tinggi, nah seperti ini. Berarti dia tuh hanya lokal segitu aja. Ini pun sama, itu minimumnya untuk lokal segini teman-teman. Untuk secara keseluruhan mungkin ada yang lebih rendah. Nah itu alasannya kenapa dia disebut lokal ya, atau relatif. Kita akan berikan contohnya tapi sekalian turunan kedua teman-teman ya. Turunan kedua itu tentang kecekungan kurva. Yang ini namanya cekung ke bawah. Nah, sampai sini nih cekung ke bawah. Nah, berarti saat dia cekung ke bawah ini, turunan pertamanya adalah, turunan kedua ya. Turunan keduanya negatif. Cekung ke bawah, turunan kedua negatif ya. Yang ini cekung ke atas. Nah, itu cekung ke atas, turunan keduanya positif. Nah, ini ya. Cekung ke atas. Atau cekung ke atas itu seperti mangkok itu teman-teman ini. Itu berarti positif. Kalau cekung ke bawah itu seperti mangkok yang terbalik. Nah, itu cekung ke bawah ya. Turunan keduanya negatif. Ini adalah perubahan kecekungan. Perubahan dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Itu berarti dia tidak positif, tidak negatif turunan keduanya, tapi 0 di sini teman-teman. Nah, persis di sini itu namanya titik belok ya. Nah, di situ adalah titik belok. Jadi titik belok itu adalah perubahan kecekungan dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah, atau dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Perubahan kecekungan. Nah, ini titik belok ya, ini saya tambah ini. Titik belok. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita bahas contohnya. Nah, ini tentang fungsi ini dalam interval negatif 3 sampai 3 ya, X-nya ya. Tentukan interval kurvanya naik, kurvanya turun, titik maksimum lokal dan titik minimum lokalnya, nilai maksimum dan nilai minimumnya, dan titik belok kurva. Kita akan kerjakan di sini teman-teman yang lebih luas ya. Dari turunan pertamanya terlebih dahulu. F aksen X-nya, gradiennya. Berapa itu? 3 kali 2, 6 ya. 6x kuadrat. 6x pangkat 1 positif, negatif 12, 5 itu turunannya 0. Selanjutnya 6-nya bisa kita keluarkan ya, karena semuanya bisa bagi 6 itu. X kuadrat positif x negatif 2. Selanjutnya kalau kita faktorkan 1 sama 2 positif negatif ya. Nah, F aksen itu jika kita gambarkan pada garis bilangan seperti ini teman-teman. Perhatikan ini ya, F aksen ini ya teman-teman ya. Itu akan 0 kalau salah satu dari ini 0. Tidak mungkin 6 0. Berarti yang 0 di sini atau ini. Jika X negatif 1 yang 0 maka X-nya 1. Jika X tambah 2 yang 0 maka X-nya negatif 2. Berarti persis di negatif 2 sama 1 ini nilai dari F aksennya adalah 0. Nah, artinya itu stasioner. Ya, F aksen sama dengan 0 itu stasioner. Kita ingat lagi nih. Nah, itu stasioner ya. Selanjutnya, selain di 1 sama negatif 2, kita bisa ambil sampel. Kanan 1, sampelnya misalnya 2, atau 3, atau 10. Terserah teman-teman ya, yang penting di kanannya 1. Misalnya 2. Nah, kita mau lihat nilai F aksen atau ini. Nah, atau ini. Berarti masukkan ke situ. X-nya ganti 2 misalnya. 2 dikurang 1 itu 1, positif. 2 tambah 2 itu 4, positif. Positif, ini positif, ini positif. Kalau dikali hasilnya positif. Tadi sampelnya 2 itu di sini. Nah, berarti di situ positif. Atau untuk yang lebih cepat, teman-teman sebenarnya cukup melihat koefisien X-nya. Ini positif. Ini ya, bukan sini teman-teman ya. Nah, ini juga positif dan di luarnya juga positif. Jika kita kaliin tuh hasilnya bagaimana? Positif kan? Itu sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Selalu yang paling kanan ya.
Mengenai seperti ini sudah saya bahas tersendiri teman-teman di pertidaksamaan. Teman-teman bisa lihat di sana ya. Selanjutnya kita lihat semua faktor ini pangkatnya ganjil, pangkat 1 itu. Kalau pangkatnya ganjil itu pasti ganti-ganti tanda teman-teman. Berarti setelah positif, negatif berikutnya positif lagi. Tapi seandainya ini, misalnya nih, 1 tuh berasal dari sini ya. Misal tuh pangkatnya tuh 2, itu kan genep tuh. Nah, kalau pangkatnya genep dia nggak ganti tanda teman-teman. Ini positif, ini juga positif. Seandainya pangkatnya 2 atau genep ya. Jadi seperti itu. Nah, dari F aksen ini tadi, ini bisa kita terjemahkan teman-teman. Jelas kalau F aksennya ini positif, dia naik. Nah, itu naik. Negatif berarti turun ya. Atau kalau kita gambarkan F-nya, jika digambarkan ya, maka F aksen yang positif ini, F-nya ini naik. Nah, berarti gambarnya seperti ini, ilustrasinya. Naik sampai negatif 2. Selanjutnya negatif berarti turun sampai 1. Setelah itu positif lagi berarti naik. Nah, gini. Menyesuaikan di sini teman-teman. Ini negatif berarti ini turun. Positif berarti ini naik. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah titik maksimumnya. Maksimum lokalnya negatif 2, sekian. Ini 1, sekian. Dan kurva kita ini dibatasi paling kiri negatif 3 dan paling kanan 3 ya. Sebentar, biar kurvanya ini agak persis teman-teman. Ini harusnya bukan kayak gini. Tapi, nah agak seperti ini ya mestinya ya. Kurva kita dibatasi dari negatif 3 sampai 3. Paling kiri itu negatif 3 dan paling kanan 3. Ini negatif 2. Negatif 3 berarti sebelah kirinya. Anggap di sini. Nah, ini paling kiri nih. Dan paling kanan 3. Ini 1. Sementara negatif 2 ke 1 tuh jaraknya berapa itu? 3 ya. Berarti 1 ke 3 tuh jaraknya 2. Kurang lebih di sinilah kira-kira ya. Nah, di sini. Di sini berarti X-nya itu 2, Y-nya kita belum tahu. Ini tadi, sorry itu 3 teman-teman ya. Ini 3 ini. Ini 3, Y-nya kita belum tahu. Dan yang paling kiri ini negatif 3 ya. Y-nya juga kita belum tahu. Negatif 3 itu. Nah, kurvanya dibatasi paling kiri negatif 3 dan paling kanan itu 3. Artinya kurvanya hanya segini aja teman-teman. Yang lainnya nggak diambil ya. Nah, selanjutnya kita cari titik-titiknya itu. Kalau X-nya negatif 2, Y-nya berapa? X-nya negatif 2, Y-nya masukkan ke sini ya. Jangan ke turunannya. Karena ini Y, X, Y itu kan bukan Y aksen, bukan turunan ya. Berarti masukkannya ke situ. X-nya ganti negatif 2, berarti negatif 2 pangkat 3 itu. Negatif 8 dikali 2. Negatif 16 ya. Negatif 2 kuadrat itu 4 kali 3 berarti positif 12. Negatif 12 kali negatif 2 positif 24. Positif 5. Dah kita hitung. Ini negatif 4 ya. Dengan positif 24 berarti positif 20 sama 5 berarti positif 25. Ketemulah negatif 2 ini pasangannya adalah 25. Nah ini negatif 2,25. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 1 pangkat 3 itu 1 dikali 2 itu berarti 2. 1 kuadrat 1 kali 3 itu positif 3. Negatif 12 kali 1, negatif 12. Tambah 5. 2 tambah 3 itu 5. Dengan 5 ini 10. Dikurang 12 berarti negatif 2. Ternyata 1 itu pasangannya negatif 2. Berarti ini 1, negatif 2. Selanjutnya yang negatif 3 kita cari juga ya. Y-nya masukkan lagi ke sini. Negatif 3 pangkat 3, negatif 27. Dikali 2, negatif 54. Negatif 3 kuadrat itu 9 kali 3 berarti positif 27. Negatif 12 dikali negatif 3, positif 36.
tambah 5. Ini sama ini berarti negatif 27 ya. Ini negatif teman-teman ya. Negatif 27 tambah 36. Berarti 36 dikurang 27. 9 ya. Sama 5. 14. Negatif 3 itu pasangannya 14. Selanjutnya yang 3 kita cari juga. Yang ini ya. X-nya 3, Y-nya 3 pangkat 3 itu 27 dikali 2 positif 54. 3 kuadrat 9 kali 3 positif 27. 12 kali 3 itu 36 negatif ya. Positif 5. 54 tambah 27 dikurang 36. Tambah 5 ya. 27 dikurang 36 itu negatif 9 ya teman-teman ya. Negatif 9 ditambah 5, negatif 4. 54 kurang 4 berarti 50. Nah, berarti di sini 50. Udah kelihatan teman-teman mana yang paling tinggi? Ini 14, 25, negatif 2, 50. Berarti 50 tuh paling tinggi ya. Ini harusnya lebih tinggi. Kalau gitu kurvanya kurang tepat. Agar lebih tepat, saya ubah dikit ya. Nah, mestinya seperti ini kurvanya. Dia tuh lebih tinggi. Nah, gini. Nah, yang ini nggak diambil ya teman-teman ya. Yang diambil yang biru aja. Berarti ini adalah titik di sini ya. Itu 50. Oke, berarti sekarang kita simpulkan. Pertanyaannya kan, kapan naik, kapan turun, maksimum lokal sama minimum lokal, maksimum dan minimumnya sama titik beloknya ya. Berarti kurvanya naik atau F ya, F itu kurva naik untuk X yang mana? Kita bisa lihat dari F aksenya. Jadi sebenarnya kalau yang ditanya itu naik atau turun, kita yang ini nggak perlu teman-teman. Yang ini nggak perlu ya. Kita bisa lihat dari F aksenya, yaitu yang positif. Di kirinya negatif 2 sama di kanannya 1. Kirinya negatif 2, tapi ini dibatasi dari negatif 3, berarti dari negatif 3 sampai negatif 2. Atau kalau dilihat dari gambarnya berarti ini. Nah, negatif 3 sampai negatif 2 ini naik. Ya. Berarti X-nya dari negatif 3 sampai negatif 2. Ataunya saya bikin kayak gini ya. Karena terbatasnya ruang ya tentunya. Yang naik ini yang positif nih. Dari 1 sampai paling kanan 3. Atau kalau digambar berarti ini. X-nya dari 1 sampai 3. Nah, inilah interval naiknya. Sekarang yang turun. Bisa dilihat dari sini. F aksenya yang negatif. Antara negatif 2 dan 1. Atau kalau dari kurva ini. Nah, ini yang negatif. Ya, yang turun. X-nya negatif 2 sampai 1 ya. Negatif 2 sampai 1. Ini interval kurva turun. Selanjutnya, maksimum lokalnya atau stasioner maksimum. Titik maksimum lokal. Titik maksimum lokal di mana? Yang ini teman-teman ya. Negatif 2,25. Dengan nilai maksimum lokalnya adalah, kalau nilai itu selalu Y-nya teman-teman, berarti 25 ya. Titik minimum lokalnya yang ini 1,-2 dengan nilai minimum lokalnya adalah negatif 2. Nah sekarang titik maksimumnya teman-teman. Nah kalau cuma titik maksimum doang itu artinya harus yang paling tinggi. Atau itu maksimum global ya untuk keseluruhan interval ini. Maksimum paling tinggi yang mana? Bukan di sini, tapi ini. Ya. Berarti titiknya adalah 3,50 dengan nilai maksimumnya 50 ya. Nilai maksimum adalah 50. Nilai itu selalu Y-nya teman-teman. Jadi kalau pertanyaan nilai maksimum berapa? Kasus ini berarti 50. Tapi kalau pertanyaan nilai maksimum lokalnya berapa? 25. Jangan keliru ya.
Kemudian titik minimumnya berapa? Titik minimumnya berarti yang paling rendah. Nah, ternyata di sini 1, negatif 2. Dengan nilai minimumnya adalah negatif 2. Coba perhatikan teman-teman. Negatif 2,25 itu hanya maksimum lokal. Maksimum globalnya di sini. Untuk 1, negatif 2 itu minimum lokal, tapi juga sekaligus minimum global ya. Nah, seperti itu. Jadi minimum lokal itu bisa jadi minimum global ya. Maksimum lokal juga bisa jadi maksimum global. Tapi untuk kasus ini dia hanya maksimum global, maksimum lokal aja. Maksimum globalnya adalah 3,50. Oke, pertanyaan lanjutannya. Titik beloknya belum kita kerjakan ya. Saya hapus. Nanti teman-teman yang perlu pemahaman lebih bisa lihat lagi ya. Ini saya hapus dulu yang ini nih. Suppose kita mau mencari titik beloknya. Nah, titik belok itu dari turunan kedua, teman-teman. F double aksen X-nya. Artinya turunan pertama ini tadi diturunkan lagi. Nah, ini turunannya apa itu? 12X positif 6 ya. Kalau 6-nya keluar, berarti ini kan 2X positif 1. Nah, nilai F double aksennya ini bisa kita gambarkan pada garis bilangan. Nilainya akan 0 kalau ini 0. Yaitu saat X-nya negatif setengah ya. Asalnya dari mana? 2X tambah 1 sama dengan 0, 2X sama dengan negatif 1, X-nya negatif setengah. Gini teman-teman ya. Hanya satu, hanya di situ ya. Kalau ini tidak mungkin 0 itu 6 ya soalnya ya. Persis di negatif setengah ini nilai F double aksennya itu 0. Di kanannya kita cukup lihat koefisien X positif dan di luar ini positif. Hasil kalinya positif berarti yang kanan ini positif. Selanjutnya karena ini pangkatnya 1 ganjil, ini pasti ganti tanda. Artinya apa? Artinya F double aksennya di kirinya negatif setengah itu dia cekung ke bawah. Ingat, turunan kedua tadi berkaitan dengan kecekuan kurva. Dan di kanannya negatif setengah itu cekung ke atas. Sekarang kita lihat kurvanya tadi, ini kurvanya ya. Kirinya negatif setengah cekung ke bawah. Nah, ini yang cekung ke bawah, teman-teman. Nah, sampai sini. Nah, ternyata di sini tuh negatif setengah. Setelahnya dia cekung ke atas. Nah, gini. Nah, inilah titik beloknya ya. Jadi titik beloknya itu adalah negatif setengah X-nya. Y-nya berapa? Masukkan ke sini. Oke, kita cari ya. X-nya negatif setengah, berarti Y-nya negatif setengah. Pangkat 3 itu negatif 1/8. Dikali 2 berarti negatif 1/4 ya. Negatif 2/8 atau negatif 1/4. Negatif setengah kuadrat itu 1/4. Kali 3 berarti positif 3/4. Negatif 12 kali negatif setengah berarti positif 6. Tambah 5. 6 tambah 5 itu 11 teman-teman. Dan ini positif 2/4 atau setengah. Berarti 11 tambah setengah. 11 setengah ya. 11 setengah. Berarti sini 11 setengah. Inilah titik beloknya teman-teman. Oke, saya kira tidak terlalu rumit. Hanya mungkin bagi teman-teman yang baru paham ini perlu memahami lagi, lebih lagi ya. Nah, lihat deh videonya ini berulang-ulang. Selanjutnya, yang ini untuk kaitannya dengan garis singgung teman-teman. Jika suatu garis menyinggung kurva, nah ilustrasinya kayak gini. Misalnya ada kurva kayak gini nih. Ada garis yang menyinggung. Nah, ini. Nah, ini titik singgung teman-teman. Ini kurvanya ya. Ini kurvanya dan ini garisnya. Perhatikan titik singgung ini terletak baik di kurvanya maupun di garisnya. Titik kalau terletak di kurva itu masukkan teman-teman. Berarti titik ini bisa kita masukkan ke persamaan kurva. Titik ini juga bisa kita masukkan ke persamaan garis.
substitusi ya artinya ya. Masukkan itu artinya substitusi. Selanjutnya, lihat kemiringan kurva ini kan beda-beda itu teman-teman. Di titik ini kemiringannya ini, tapi di titik ini kemiringannya itu ini. Nah, lihat kemiringan kurva dengan kemiringan garis di titik singgungnya itu sama. Makanya ini saya tulis ya. Gradien garis singgung dengan gradien kurva itu sama di titik singgungnya. Nah, itu teorinya teman-teman. Oke, coba kita kerjakan soal ini contohnya. Tentukan persamaan garis yang menyinggung kurva ini di titik dengan absis 3. Artinya ini adalah titik singgung. Berarti kita ketemu titik singgungnya. Absis itu X. Y-nya belum ketemu. Ini kan parabola, ilustrasinya kayak gini teman-teman. Kalau kita gambarkan. Ada garis menyinggung, anggap aja di sini garisnya. Nah, ini. Nah, ini titik singgung. Nah, ini 3, berapa Y-nya? Jelas titik singgung itu terletak di kurva. Dan kurva sudah ada persamanya. Berarti kita masukkan ke situ teman-teman. X-nya ganti 3. 3 kuadrat. 9 ya. Dikurang 3. Berarti 6. Tambah 3 lagi. Berarti 9. Y-nya 9. Berarti sini 3,9 teman-teman. Titik singgung sudah ketemu. Sekarang kita cari gradien garisnya. Tadi yang berlaku M garis itu sama dengan M kurva di titik singgung. Nah, ini teorinya ya. M kurva, gradien kurva, bagaimana tadi mencari gradien? Turunkan kan? Pakai turunan kan? Nah, turunkan tuh. Kurvanya ini, turunannya itu adalah gradiennya. 2x negatif 1. Untuk 3 ini 0 ya. Di titik singgung loh teman-teman ya. Nah, titik singgungnya kita udah ketemu 3,9. Perhatikan ada X di sini, X-nya diganti 3. 2 ke 3 itu 6, dikurang 1. Ini 2 ke 3 ya, X-nya ganti 3 teman-teman. Berarti 5 itu gradien garisnya. Selanjutnya persamaan garisnya ketemu. Garisnya, atau kita sebut garis G nih ya. Nah, garis itu kan persamaannya gini teman-teman. MX tambah C. Nah, M-nya udah ketemu 5. Berarti garisnya Y sama dengan 5X tambah konstan yang kita belum ketemu. Tapi perhatikan titik 3,9 ini terletak di garis, ya kan? Kalau terletak itu substitusi atau masukkan. Berarti masukkan 3,9. X-nya 3, Y-nya 9. 5 kali 3 atau 15 ya. Nah, ketemu C-nya 9 dikurang 15. Negatif 6. C udah ketemu berarti garisnya ini ketemu dong. Nah, garisnya adalah Y sama dengan 5X tambah C. C-nya negatif 6. Inilah dia persamaan garisnya teman-teman. Atau teman-teman mungkin terbiasa dari SMP itu pakai rumus ini. Y negatif Y1 sama dengan M. X negatif X1. Boleh juga, sama aja ya. Ini tadi adalah alternatif mencari persamaan garis. Coba kita pakai rumus ini. Y dikurang Y1, X1, Y1 itu adalah titik yang terletak di garis ya. Nah, kasus ini berarti titik singgung itu. Karena dia pasti terletak di garis teman-teman. Y dikurang 9, M-nya 5, yang ini ya M-nya. X dikurang 3. Berarti Y dikurang 9 sama dengan 5X negatif 15. Atau Y sama dengan 5X negatif 15 positif 9 itu negatif 6. Nah, kan sama aja teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini mengenai turunan teman-teman. Untuk teknik menurunkannya tadi integral aljabar cuman ada 2 seperti ini. Integral fungsi trigonometri ini tadi. Dan selanjutnya untuk fungsi itu seperti ini ya. Diingat lagi teman-teman. Kemudian aplikasinya atau terapannya adalah turunan pertama itu sama dengan gradien. Ada 3 kondisi gradien ya. Positif, negatif, dan 0. Gradien positif itu artinya kurvanya naik. Kalau negatif berarti turun. Kalau 0 berarti dia stasioner atau mendatar. Saat stasioner itu diperoleh maksimum maupun minimum tapi sifatnya lokal atau relatif. Turunan kedua itu kaitannya kecekukan kurva.
Titik belok itu adalah perubahan kecekungan, yaitu saat turunan keduanya itu 0. Tapi juga perlu dilihat apakah sebelumnya itu cekung ke atas dan setelahnya cekung ke bawah, atau cekung ke bawah setelahnya cekung ke atas. Nah itu kalau seperti itu benar dia titik belok. Tapi seandainya sebelumnya itu, misalnya seperti ini teman-teman, misalnya di titik tertentu A misalnya, ini turunan keduanya ini cekung ke bawah, ternyata ini cekung ke bawah juga, tapi di sini 0. Nah ini bukan titik belok. Kenapa? Karena ini cekung ke bawah, di sini juga masih cekung ke bawah. Itu artinya bukan perubahan kecekungan. Nah titik belok itu perubahan kecekungan ya. Selanjutnya untuk garis singgung yang berlaku, gradien garis singgung itu sama dengan gradien kurva di titik singgung. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Ini perlu dipahami dengan baik teman-teman ya, karena ini favorit di UTBK, di Matematika Saintek UTBK, maupun di UM-UGM maupun SIMA UI. Jadi perlu kita pahami dengan baik. Mudah-mudahan ini manfaat, dan jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang ya. Siapa tahu mereka memerlukan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.